Nah, ini Elmer. Ini Irana. Irana dan Elmer diisukan rujuk. Umbar aib pasangannya padahal masih cinta. Udah kita support, udah kita giring loh sampai kebeli palisade, bayangin. Masalah udah diumbar lah aib suaminya dan lain-lainnya udah gitu kan. Jadi cuan juga kan, nggak apa-apa menurut gue. Terus diviralin dan jadi kaya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini gue pengen ngebahas tentang Irana, yang dimana dulu sempet menghebohkan sosial media. Bahkan di Instagram pun dia sampai viral ya, Twitter, TikTok, karena perselingkuhan suami pilot ya, karena bermain dengan pramugari. Begitu viral, dia udah beli mobil, beli rumah, ternyata balikan lagi dengan suaminya yang pilot itu, yang itu dia membongkar aib suaminya ya, tapi dia balikan lagi dan itu viral banget. Kita sudah memviral-viral dan itu udah pernah gue bahas juga teman-teman. Apakah berita ini bener? Mari kita reaction bareng-bareng. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian klik dulu tombol subscribe. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk melakukan like, comment, share, dan aktifin juga tombol loncengnya. Jika teman-teman ingin komentar dibacakan di akhir video, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks. Dan di akhir video kita bakal bacain komentar semua dari teman-teman. Gue sebenarnya kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Nah, ini dia video viral ya. Mungkin bukan di posting dia. Ini adalah blunder ya, blunder terbesar. Nah, ini dia. Ini adalah Elmer kalau nggak salah ya. Nah, ini Elmer. Ini Irana. Nah, bajunya itu couple lagi. Baju celana, lebih ke celana ya, couple tuh celana. Nggak salah sih. Dia juga nggak bilang telah bercerai. Dia hanya membongkar aib suaminya yang pernah tidur bareng dengan ceweknya. Nggak salah. Dan kalau kita ingetin dulu beritanya, mungkin ada yang lupa kan menonton, gue nggak ngikutin beritanya dulu. Nah, kita ingetin dulu beritanya tuh yang kayak yang mana teman-teman. TikToker Ini dia. Irananda membongkar perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita. Ira pun memviralkan chat perselingkuhan suaminya sebagai pilot dengan pramugari di akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, Ira membagikan beberapa slide foto yang berisi tangkapan layar chat mesra suaminya dengan pramugari tersebut. Elmer Syahirman dan selingkuhannya itu tampak berkirim pesan mesra melalui aplikasi Discord. Imbas viralnya perselingkuhan tersebut, akun medsos Bella diserbu warganet. Terlebih Bella yang belakangan merekam jejaknya di media sosial ramai dicari tahu netizen. Hingga akhirnya netizen pun menyerbu akun media sosial Bella termasuk kanal YouTube-nya. Dalam unggahannya 5 bulan lalu, Bella tampak membagikan video singkat untuk keperluan tugas ujian tengah semester. Itu ya. Ingat ya, jadi dia yang ngebongkar aib suaminya sendiri. Ya kenapa gitu kalau kamu masih sayang sama suamimu ya Irana, kenapa kamu harus bongkar aib suamimu gitu ya. Dan dia balikan, nggak salah, dia nggak bilang dia bercerai ya. Cuma kan agak gedek aja gitu. Mana gue ngebahas banget lagi. Nah, dia dulu sempet sepil juga, yang bikin gua nangis adalah video yang ini. Atur saja jalan ke depannya. Lihat. Yang terbaik menurutmu. Aku pasrah. Aku tidak sedang berputus asa. Hanya saja aku sudah lelah. Kemarin Dia sampai cerita suaminya tidur berapa kali ya. Udah berapa kali deh? 6 kali ketahuan ya. 6 kali si Elmer ini ketahuan sama si Rana. Tapi Rana tetap baik ya. Gue dulu pakai nangis-nangis segala lagi. Udah kayak gini, udah terbukti. Dan dia sampai memposting ini nih ya, bahwa dirinya luka-luka. Yang membuat gue nangis juga nih ya, yang membuat gue nangis. Dia bilang kayak gini, awal-awal ketahuan aku selalu nyakiti diriku sendiri supaya aku puas. Karena aku gak mungkin nyakitin anak dan suamiku. Tapi sekarang aku gak lecet sedikit pun loh. Ternyata sekarang aku kuat. Lebih ke bodoh sih. Kamu sudah tahu suamimu selingkuh 6 kali ya. Ini mau ke 7 kali. Ini hanya pendapat gue ya. Gak apa-apa dong kalau kita berpendapat.
Lebih ke bodoh gitu. 1, 2, oke lah. 3 itu udah masih harus berpikir 7 kali. 4, 5, 6, 7 itu udah bodoh menurut gue ya. Dan dengan santainya kita lihat videonya sekali lagi. Dia jalan gitu sama Elmer sekarang. Dulu dia sampai luka-luka posting di Instagram. Nah ini videonya ya. Ini dari lokasi saja tuh. Nah, baju couple kayak gak ada beban gitu ya. Oke, kita lihat komentar netizen ya. Gua sebel banget. Elmer masih jadi pilot atau enggak lagi ya? Aduh, gue tadi lupa search ya. Gue nggak tahu. Mungkin yang tahu bisa komentar. Baru nggak kenapa pakai sendal begitu si Elmer. Pilih balikan lah. Orang lakinya ganteng dan tajir. Lebih ke bodoh sih. Tapi ya sudahlah, biarkanlah hidup-hidup mereka ya. 7 kali diselingkuhin gitu. Next, kan ibu nggak ada kasih tahu kalau mereka pisah. Yang bilang ini itu udah rumah tangga belum ya? Maksudnya? Oh ya paham. Yang bilang ini itu udah rumah tangga belum ya? Gue belum sih. Gue belum sih. Mungkin nanti ada yang berumah tangga saja yang berkomentar. Masalahnya gini loh, kenapa harus bongkar aib suaminya? Itu kan udah ngejelekin banget kalau dia masih sayang loh. Itu, dan itu memviralin. Gak hanya suaminya yang dibawa, tapi nama pesawatnya juga dibawa. Kalau nggak salah Citylink ya, Citylink gitu. Kan ngerusak nama Citylink gitu kan. Dan ngerusak si nama si Bella gitu. Ini akhirnya sih efek dari ini apa teman-teman? Efeknya itu Irana dapat followers 2 juta pengikut teman-teman. Dan apa yang dia dapat? Nggak hanya 2 juta pengikut tapi rumah, mobil. Ini dia yang mobil yang disepil oleh netizen ya. Nih, yang penting udah dapat Palisade sama rumah. Tutorial cara punya Palisade. Ini harganya nggak murah loh ya. Jadi emang pada momen-momen itu endorse-nya banyak yang masuk ya Irana. Dan lihat guys, 1 miliar. Ya kalau kalian search di Google ini harganya 1 miliar gitu. Tapi emang ada yang di bawahnya 800 juta ya. Tapi itu 800 juta duit gitu. Wow. Atau emang hasilnya bukan dari viral dia gitu kan. Bukan dari endorse kan. Bukan. Dari suaminya kerja kan. Ya siapa tahu gitu kan. Dapat rumah, dapat mobil. Dan hal yang kalian perlu tahu juga. Si Bella ya. Bella Damaika yang dituding pelakor pindah maskapai bahkan. Karena dia dipecat dari Citylink, akhirnya pindah dia ke Garuda Indonesia ikut beri respon. Malah ke maskapai Garuda. Malah lebih elit ya. Dan kalau kita lihat komentarnya nih di bawah. Oh, jadi harus bikin masalah dulu ya, biar bisa upgrade. Sungguh prestasi yang membanggakan. Kok bisa keterima? Hahaha. Orang dalam, serius, orang dalam ya. Ya inilah ya, sampai kita juga terheran-heran gitu. Ini selingkuhannya terima ya. Di malah yang elit lah dari Citylink naik pangkat ke Garuda Indonesia ya pesawatnya ya. Ya emang udah rezekinya gitu ya. Kita saja yang dibodohi sebenarnya. Emang menarik banget kisah-kisah di Irana ini ya. Dan ya kita coba mampir ke Instagramnya juga nih, lihat nih Instagramnya. Instagramnya kita bisa lihat ini masih ada Kevi. Ya tuh lihat tuh foto-fotonya tuh masih ada gitu ya, banyak banget ya foto-fotonya. Cuman kita nggak lihat nih postingannya nih ya, postingannya sama si Elmer kagak lihat nih, mungkin karena takut juga kehujat. Dan kalau kita lihat juga emang tadi akun yang sepil itu bukan akun dia, kayaknya akun orang deh ya, karena netizen itu detektifnya sangat kuat banget ya. Bahkan ini bulan Januari ya 2024 itu udah ada bau-bau bakal balikan. Ini dia salah satu videonya ya. Nanda dan Elmer diisukan rujuk. Dikutip dari artikel insert yang baru-baru ini diunggah gitu ya guys, menyebutkan kalau isu atau berita Irananda dan Elmer atau Mama Kavi dan Papa Kavi ini tuh rujuk gitu guys. Hal ini tuh didasari karena mereka berdua ini atau masing-masing dari Irananda dan Elmer ini tuh mengunggah hal yang sama gitu guys. Yaitu berupa video anaknya ini yang sedang merayakan pergantian tahun, yang sedang memainkan kembang api gitu. Nah karena kompak mengunggah story yang sama tentang anaknya di lokasi yang sama gitu ya guys. Jadi tuh netizen ini tuh sepertinya mengartikan kalau Irananda dan Elmer ini bakalan rujuk gitu guys.
guys. Seperti yang kita ketahui gitu ya guys, video lama dari Kak Ira Nanda atau Mama Kavi ini kan muncul lagi gitu pas zaman-zaman beliau ini menceritakan tentang perjalanannya bersama Papa Kavi atau Elmer ini gitu guys. Dan sekarang ini Kak Ira Nanda ini lagi banjir hujatan gitu gara-gara mau-mau aja nerima cowok yang sudah red flag sejak awal gitu guys. Nah, apakah mungkin momen bersama anak ini menjadi jalan mereka untuk rujuk gitu guys? Kita nggak tahu pasti ya gitu kan. Tapi sih menurut aku lebih baik kita doakan yang terbaik aja sih ya guys. Cuman kalau aku pribadi, aku sih nggak setuju ya kalau misalnya Kak Ira Nanda ini rujuk bersama Elmer gitu. Apapun alasannya gitu guys. Karena menurut aku ini cowoknya sudah red flag banget tuh dari awal pacaran gitu. Dan sudah berkali-kali juga kan dikhianatinnya gitu kan. Jadi menurut aku sudah nggak ada kata maaf dan udah nggak ada kesempatan sih. Karena sudah berkali-kali dikasih kesempatan tapi sama-sama aja gitu, nggak ada perubahan gitu guys. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa follow dan like video ini karena aku bakal upload setiap hari juga baru. Oke, kita coba lihat menurut netizen nih ya. Pada nggak lihat sisi dari anaknya WKW. Oke, kalau sisi baiknya sih iya sih Bu, karena kan anak butuh seorang bapak. Tapi ini nyakitin gitu. Apalagi anaknya bakal tahu nih jejak digital bapaknya nih. Gak bisa hilang loh jejak digital kalau udah masuk internet ya. Bapaknya tukang selingkuh kan bisa gitu. Kayak contoh nih kayak Gisel sama Gading tuh ya. Kan bisa juga gitu kan. Masih bisa ya. Gak perlu harus balikan. Nyakitin yang ada ya Irana. Tapi Irana kayaknya gak kena rasa sakit sih ya. No komen lah tentang Irana ini. Besok-besok kalau nemu kata coki ke atas lagi sayang. Tenis dulu ya. Kudumu diratapi sendiri aja, nggak usah umbar-umbar. Ya itu, sampai gue sedih juga gitu kan ngebacanya ya kemarin. Memang salah gue sedih ya. Oke, kita langsung komentar netizen aja. Nggak usah lama kita ke komentar netizen ya. Gue mau minta pencerahan nih sama lo orang. Gue jujur agak bingung dengan orang-orang yang suka mengumbar aib pasangannya padahal masih cinta gitu. Gue nggak bilang ini salah ya, cuman maksudnya kayak nggak masuk aja logikanya ke pikiran gue tuh gimana gitu loh maksudnya. Dan di sini gue lagi tidak membahas kasus siapapun ya, sekali lagi gue ngomong dulu gue tidak membahas kasus siapapun. Cuman maksudnya banyak gue temuin nih, bukan cuman selebriti aja gitu loh, tapi orang-orang biasa gitu ya, kayak kalangan-kalangan yang gue kenal teman-teman juga ada yang begitu gitu loh. Jadi gue bingung. Maksudnya gue gini, kalau misalnya lu udah mengumbar aib pasangan lu di sosial media, tapi lu masih mau balik sama dia gitu loh, itu lu nggak mikir konsekuensinya tuh seperti apa? Maksud gue gini loh, oke lah misalnya pas saat itu lu viral, orang-orang pada ngomongin lu, mungkin lu bisa dapet job atau apa segala macam, dari situ gue juga gak ngerti ya. Cuman kalau misalnya setelah lu mengupload sesuatu atau lu rame-rame ini aibnya pasangan lu gitu ya, sampai semua orang pada tahu, tapi lu sebenarnya dalam pikiran lu dan hati lu belum ada decide lu mau pisah sama dia gitu. Terus tiba-tiba nanti suatu saat lu balikan gitu sama dia, bukannya yang jadi dicepuin lu ya? Iya. Kan bukannya kalau kayak gitu jadi lu yang diomongin sama orang ya. Jadi lah lu kan udah tahu tuh pasangan lu kayak begitu, kok lu masih mau gitu. Lebih bukannya gitu ya? sih. Gimana sih maksudnya? Terus juga kalau misalnya lu lagi masih mau baikan lagi nih ya, dan orang-orang udah pada tahu misalnya perilaku pasangan lu kayak gimana, nah kan kesian juga pasangan lu jadi diomongin sama orang. Jadi kan jadi lu berdua nih jadi dapat negatifnya gitu loh, jadi dapat sisi negatifnya gitu, jadi bingung kan. Tapi kan kalau misalnya lu nggak ngomong-ngomong keluaran, walaupun lu tahu nih sendiri gitu ya, lu tahu dia kagak bener gitu ya, terus tapi lu masih cinta nih, lu masih mau balik sama dia, lu kalau belum up di sosial media kan lu masih bisa lebih kayak ya udah deh, maksudnya gue ya udah mungkin sekarang dia udah berubah atau gimana gitu ya, udah dari sifatnya dia nih udah berubah nih, dia dari dirinya sendiri dia mau berubah nih jadi orang yang berbeda gitu. Nah kayak gitu kan masih ya udah kita lebih bisa terima. Tapi kalau kayak sosial orang-orang publik udah tahu kan orang bakal ngegoreng terus, bakal ngomong-ngomongin terus. Jadi kan dia dulunya begini nih, diungkit mulu gitu. Jadi kan orang yang mau berubah, tadinya mungkin mau berubah jadi kagak bisa berubah kan, karena misalnya lu udah up dan orang udah menjudge gitu loh. Gimana, maksudnya gue jadi bingung nih, kenapa gitu? Apakah ada alasan tertentu, apa pengen memberikan biar kena mental publik gitu atau gimana sih? Atau misalnya lu bilang biar mendapat sanksi sosial, lah kan dia masih jadi pasangan lu. Kalau misalnya udah kagak sama-sama lu, dia dapat sanksi sosial, ya udah syukurin gitu kan, sanksi sosial. Nah kalau misalnya masih sama lu kan sanksi sosialnya lu yang tanggung juga, gimana sih
Bingung, gue kagak ngerti jalan ceritanya gimana nih. Gue mau Sama sulit dipahami sebenarnya, apakah karena faktor anak atau kayak gimana sih? Dulu dia sampai membongkar, dia sampai yang tadi gue bilang kan, sampai luka-luka dirinya teman-teman. Gue bingung, semua dibongkar sama si Rana ya, kebusukannya, minta maaf lah segala macam. Kagak paham ya. Tapi emang sih gue akui followersnya naik, bahkan akun-akun yang centang biru, contoh kayak Atta Halilintar, terus ada banyak banget Aurel, siapa lagi ya? Pokoknya banyak deh artis-artis yang centang biru. Dulu gue bacain di komentarnya di video sebelumnya, itu sampai kasih-kasihan gitu. Ini gak habis pikir sih ya. Karena kita gak habis pikir, kita lihat aja komentar lagi. Irana kecintaan banget sama Elmer. Elmer mirip orang Rohingya aja dikata mirip Arab. Iya juga ya, betul. Irana itu suka sama Elmer karena Elmer itu mirip orang Arab ya. Gue pernah ngebahas dia ya. Jadi dia pernah menceritakan awal dia suka sama si Elmer karena Elmer ini ganteng gitu. Tapi percuma, cowok lo ganteng tapi ya makan hati kan kagak enak juga tuh. Ya udahlah, nggak terserah Irana. Kita lanjut lagi komentar selanjutnya. Pada bete kan lo semua ngeliat Ibu Kavi balikan? Bete banget. Gak tahu balikan atau gimana, tapi emang dari awal gak ada kata cerai. Udah kita support, udah kita giring lo sampai ke beli palisade, bayangin. Oke, gue bisa memahami itu semua, tapi kalian tahu nggak rasanya life after divorce? Kalian semua yang bikin life after breakup, ada yang ke psikiater, healing, shopping, sana sini, bisa bayangin nggak life after divorce itu sesakit apa? Apalagi punya anak satu loh. Jujur gue sebagai orang yang pernah merasakan kegagalan dalam rumah tangga juga, ngeliat Ibu Kavi, gue malah bahagia. Dengerin ya, lo sebagai seorang wanita, terutama lo udah punya anak, setelah lo bercerai, lo gak bisa lagi menyandang status single. Lo jadi janda anak satu. Kayak gak tahu aja janda dipandang seperti apa di Indonesia. Emang gak semuanya, tapi kan kebanyakan. Itu baru yang pertama. Yang kedua apa? Beban mental. Emangnya lu pikir gampang menjadi seorang ibu yang bekerja, harus mengurus anak juga, tapi harus menyembuhkan hatinya yang baru kehilangan suami? Wah, jujur itu berat ya, karena peran suami ini gak cuma sebagai pasangan hidup, tapi sebagai teman curhat, teman gibah, teman sekedar bercerita. Tiba-tiba itu semua harus hilang. Apalagi untuk kita nih wanita yang umurnya 24 tahun ke atas, untuk memulai hubungan baru, untuk kenal dengan orang baru, mencari orang yang sekiranya bisa menerima kondisi kita, menerima anak kita, itu nggak semudah itu. Maka dari itu kalian nggak perlu kayak yang, Mama Kavi udah berkoar-koar tiba-tiba balikan lagi. Mungkin emang itu adalah keputusan yang terbaik daripada Mama Kavi harus melewati beberapa fase yang menyakitkan, belum tentu dia sanggup gitu loh ya. Hal yang perlu kalian ingat, Mama Kavi itu punya anak. Anak sekecil itu masih membutuhkan figur seorang ayah. Dan sekuat-kuatnya kamu sebagai wanita, seindependen-independennya kamu sebagai seorang wanita, kamu gak akan pernah bisa menggantikan posisi seorang ayah di hati anaknya. So, semangat untuk Mama Kavi. Jika memang ini keputusan yang terbaik, semoga Allah jaga rumah tangga kalian menjadi yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ini ada komentar aja lah yang mewakili. Masalahnya dia udah viralin, kayak terus dia ngapain viralin? Maaf, cuma bingung. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Cuma yang kami sayangkan sebagai netizen itu, kenapa harus diviralin? Aib suaminya itu dibongkar gitu. Itu secara detail. Pernah ngapain aja sama cewek itu secara detail. Pernah tidur bareng. Kita tuh nggak habis pikir di situ ya. Kita oke. Cuma kayak tahu nggak sih jejak digital tuh kalau kita lihat ini Ibu Kavi ini terlalu bodoh gitu. Ya udahlah. Emang selamat ya buat Ibu Kavi. Kita juga seneng kok ya. Cuma agak bingung gitu ya. Lebih ke bingung. Lanjut lagi next. Netizen pada serem-serem banget dah ini gara-gara ngelihat orang balikan gitu kan ya, suami istri, pada udah di-spill sampai se-Indonesia heboh. Gue juga heboh waktu itu ya kan. Kenapa kalian tuh pada julid-julid banget gitu loh, ada istri yang kayak balikan kembali harmonis dengan suaminya gitu loh. Kayak kan emang mereka gak bilang kalau misalnya mereka pengen cerai. Waktu itu kan di-spillnya biar sama-sama hancur, bukan supaya mereka itu cerai gitu. Karena lu kan kagak bisa maksain orang gitu ya, yang emang masih cinta, yang emang masih pengen bersama supaya pisah. Apalagi itu prahara rumah tangga gitu ya kan. Udah punya anak juga, pasti pemikirannya bukan kayak kita lagi yang masih single. Gak usah jauh-jauh deh itu artis segala macem, orang yang kagak lu kenal secara personal gitu kan ya. Orang yang lu kenal secara personal aja, temen lu yang bertahan di hubungan toksik bertahun-tahun, gak lepas-lepas, lu kaget kan? Ya karena memang seperti itulah manusia gitu kan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap manusia yang lain.
masalah udah diumbar lah aib suaminya dan lain-lainnya, udah gitu kan, jadi cuan juga kan, nggak apa-apa menurut gue. Gak usah munafik gitu kan, kalau misalnya kita belum pernah ada di posisi dia, ya udah, bisa jadi kita kalau di posisi dia berlaku serupa. Daripada lo pusing-pusing gitu kan ya ngurusin perhara rumah tangga mereka, lebih baik lo cari duit sayang, bikin kasus lo sendiri. Oke, segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love and gaul. Bikin kasus sendiri lebih penting ya, dapat duit, dapat mobil, dapat rumah, ujung-ujungnya balikuin apa, gak masalah. Dan kita yang salah, terlalu berekspektasi tinggi, tau gak sih? Kalau bakal hubungannya Elmer dengan Irana ini bakal pisah, kita yang salah. Dia di awal nggak pernah bilang bakal pisah ya, cuma biar dapat hukum sosial yang sama gitu, apa yang dia rasakan batinnya. Bener juga, kita yang salah ya, nggak apa ya. Selamat, semoga beneran tuh si Elmer berubah ya, walaupun udah 6 kali ya. Lanjut lagi ke netizen yang berikutnya. Ini selingkuh terus diviralin dan jadi kaya, habis itu balikan lagi. Betapa pentingnya orang Indonesia untuk tidak FOMO dan memviralkan segala sesuatu yang kurang penting buat hidup kalian. Pada dasarnya manusia itu cuman akan mikirin diri sendiri aja di dalam hidupnya, nggak akan mikirin orang lain. Harus pilih-pilih gitu, kayak ngelihat konten orang tuh yang bisa kita serap gitu ya. Jangan dibiasain sedikit-sedikit ada yang viral terus di-follow, nontonin story-nya, nontonin kehidupannya, pokoknya jadi ngefans banget lah. Manusia di sosial media itu cuman sebagian dari hidupnya aja. Apalagi kalau misalnya kalian sampai ikut-ikut kayak endorse-nya, terus habis itu beli produk yang dia endorse atau produk yang dia jual, padahal kalian gak butuh-butuh amat sama produknya dan kalian juga nggak tahu kualitas produknya seperti apa. Jadi jangan dibiasain ya kita tuh mau jadi orang yang tetap miskin dan mendapatkan informasi-informasi yang nggak penting setiap harinya, nontonin konten orang lain yang belum tentu ada value-nya buat kalian. Aku sih menyayangkan banget ya kalau misalnya ngelihat orang lain tuh lagi kena kasus gitu. Boleh sih kita bantu support, tapi nggak perlu lah kalian sampai follow atau misalnya sampai ngefans banget, sampai support 100%. Ya, kita yang salah tuh, kita yang salah. Kehidupan aslinya tuh seperti apa gitu ya. Dan apa yang dia lalui juga kita nggak pernah tahu. Terus giliran orangnya sekarang udah lebih kaya dari kalian yang nontonin doang, kalian jadi marah. Nah, ini pentingnya untuk memilah dan memilih siapa yang mau kita follow, siapa yang mau kita tonton. Cukup sampai di situ aja. Orangnya sampai buka bisnis, sampai bisa jualan produk, bisa beli ini itu, dan kalian cuma jadi penonton aja gitu. Nggak ada untungnya sama sekali guys. Jadi audiens yang berbobot gitu. Kalian tuh nontonin orang tuh ada manfaatnya nggak sih? Ada value-nya nggak sih buat kalian gitu? Sampai aku ngeliat ada beberapa yang bikin brand terus laku banget, tapi sistemnya masih berantakan. Gara-gara apa, kayak reseller segala diterimain, tapi ternyata timnya belum siap dan menjadi banyak banget konflik. Itu tuh karena siapa yang salah? Ini salah sih kalau nggak salah. Viralin. Aku nggak termasuk sih, karena aku nggak pernah ikut viralin sesuatu yang kurang ada benefitnya gitu ya. Lebih baik kalian tuh nontonin yang emang kalian suka, yang bermanfaat buat hidup kalian. Jangan banyak habisin waktu di sosial media buat hal-hal yang gak penting, apalagi ikutan komen, ikutan marah-marah. Padahal orang aslinya belum tentu loh di kehidupan nyata dia marah-marah kayak di sosmed. Please guys, kalau kalian pengen jadi manusia yang lebih berguna lagi buat orang lain, terus juga lebih pintar, lebih kaya, tidak buang-buang uang untuk produk yang kalian belum tentu suka, dan orangnya juga belum tentu kalian bisa validasi secara real, mendingan kalian stop melakukan hal-hal yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa suka membela atas dasar woman support woman, ya bener sih memang, tapi ya nggak usah sampai berlebihan lah, nggak usah sampai diviralin biar red card endorsementnya naik kayak gitu-gitu. Please stop. Ini nggak sekali, 2 kali soalnya ya. Kok jadi kita diceramahin? Yang salah kita kok ya, yang salah kita gitu. Bener yang salah kita. Ngetawain netizen yang kena prank sama istri pilot yang bongkar aib perselingkuhan dan suaminya dengan pramugari. Tapi setelah tajir, mereka malah balikan. Ibu udah dapet file set plus rumah, netizen kebagian dosa.
Tutorial dapat duit, gak perlu CV, gak perlu pengalaman kerja, siap cerita sedih, buka aib, lihat beberapa bulan berikutnya, endorsement kencang, selamat kamu lulus dengan titel MBA. Mending buka aib, ada cuan. Anjir. Bener sih. Ya. Dan bahkan kalau kita coba mampir ke TikToknya ya, kita ke TikToknya. Nih, rame loh ya. Nah, kita coba mampir ke, nggak usah mampir ke videonya, ke komentarnya aja. Ibu, coba deh lihat FTC Agnes Jennifer. Ya, ini tadi kita udah lihat. Yang FT Abah Didi di like si Pramugari loh. Aku lihat di FT TikTok lewat beranda. Kalian nyium bau apa? Jadi ingat captionnya Abah Didi. Yang penting apa guys? Endorse. Gak bisa. Yang penting endorse ya. Dia dulu kalau kalian mau tahu, dia ini followers pengikutnya itu cuma hitungan ratusan ribu ya. Ya. Dan karena dia itu viral, jadi 2 juta nih Instagramnya. Dan kalau kita lihat lagi, coba ya mampir ke komentarnya, hilang komentarnya, nggak ada, ditutup komentarnya ya. Kita ke video sebelahnya. Nah, masih ada nih komentarnya. Ini dia. Ini komentarnya banyak-banyak nih. Kata-kata mutiara dari Didi. Apakah ini Didi yang tadi kita baca komentarnya? Cie, balikan. WK. Iya sih, aneh aja gitu. Udah ngerusak nama brand pesawat juga, Citylink. Bahwasannya pilotnya sering selingkuh gitu kan. Bawa nama Citylink gitu. Ujung-ujungnya si Bella malah masuk maskapai Garuda. Ya, gue kira bakal dipecat. Masih dipecat. Citylink tapi masih keterima di Garuda. Kagak salah ya. Next, Bu, kalau diselingkuhin lagi jangan bongkar aib suami ya. Harusnya sih seperti itu sih. Next, rumah baru plus mobil baru terkenal. Sama dengan misi selesai. Saatnya balikan, ucap bekas pramugari. Next, berarti bener ya nonton Bruno Mars sama Bapak Kavi balikan tapi nggak diposting, takut dihujat WK. Iya sih, bener sih. Kagak ada kita lihat videonya ya. Ya, iya bener sih. Ya, nggak ada ya di sini. Takut dihujat karena ekspektasi netizen itu nggak seperti ini gitu. Ekspektasinya bakal balikan, nggak seperti itu. Ya nggak masalah, gue sumpah nggak masalah. Karena siapa toh gue sama Irana kan kagak ada kenal. Kayak bingung aja gitu. Dan kalau kita lihat TikToknya, ya kagak ada tuh si Elmer ya. Kagak ada. Ya. Emang bener-bener dihilangkan Elmer ya, biar tidak kena hujat ya teman-teman. Ya mungkin itu aja sih teman-teman ya, yang bisa gue informasikan ke kalian tentang berita viral hari ini. Kasus yang lagi viral, balikan. Ya nggak apa-apa, sumpah nggak apa-apa sama sekali. Kayak ini jadi bingung tau gak sih? Coba kalian lebih kayak, kok bisa gitu kan. Sumpah ekspresi gue tuh kayak gitu, kok bisa? Ini aneh banget tau gak sih? Yaudah, gue pengen lihat komentar kalian juga. Kita gak usah lama, kita coba masuk ke komentar netizen tentang Ria Rich. Oke, thank you banget buat 47 komentar yang masuk. Tapi di sini gue pengen bacain satu komentar aja ya, karena ini panjang-panjang komentarnya. Ya, kita coba baca komentar aja dari Star Vandarti 4089. Gak ngaruh, anggapanku tetap dua-duanya yang salah karena kurangnya kedewasaan dan komunikasi. Cerdas. Ini sih sebenarnya kasusnya itu seperti itu. Udah ya, selesai ya ngebahas si Ria Ricci, sudah selesai. Kita nggak usah ngebahas itu lagi. Kita bahas kasus yang lain ya sekarang. Udah, thank you guys. Di sini saya Fadli undur diri dulu. Thank you banget yang sudah berkomentar. Saya lupa buat like-innya. Thank you banget teman-teman ya. Di sini saya Fadli undur diri, jangan lupa untuk like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. See you, goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.